Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 457. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dan benua Tianwu. Adapun alam surga, saya tidak tahu. Qin Chen mengangguk. Ini wajar, karena ada benua Tianwu dan benua iblis alien. Tentu saja ada benua lain. Qin Chen tidak berpikir bahwa benua Tianwu adalah satu-satunya di alam semesta. Qin Chen hanya peduli tentang kerusakan asal mula benua Tianwu. Siapa yang menghancurkannya? Tanya Qin Chen. Saya tidak tahu. Saya hanya samar-samar dapat merasakan bahwa asal muasal langit dan bumi di benua Tianwu telah rusak. Itu sebabnya sulit melahirkan alam suci di sini. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa sangat sulit bagi kedua orang itu untuk menembus alam suci, kata Lao Yuan. Kalau begitu, Lao Yuan, apakah Sangguan Sinar dan iblis alien bekerja sama? Itu juga ingin menemukan asal-usul daratan, kata Qin Chen bertanya. Ya, jika tebakan saya benar, syarat yang diberikan oleh iblis alien itu kepada Sangguan Sinar adalah setelah menemukan sumber asal, ketika sumber benua Tianwu ditelan, mereka juga akan mengekstraksi kekuatan dari inti sumber daratan. Pada saat itu, mereka akan dapat dengan mudah memasuki alam suci dan bahkan mencapai alam yang lebih menakutkan. Namun pada saat yang sama, daratan kehilangan asal dan kehancuran, kata Lao Yuan. Tubuh Qin Chen bergetar, matanya menunjukkan cahaya dingin. Sangguan Sinar benar-benar akan menghancurkan dunia ini untuk kepentingannya sendiri. Mereka harus dihentikan, kata Qin Chen dengan mata yang dingin. Jika benua Tianwu benar-benar hancur, maka saudara dan kerabatnya juga akan mati. Bahkan jika dia dapat melampaui dirinya sendiri, tetapi kerabat dan temannya telah mati, apa artinya hidup? Penguasa Gunung Tiandi, Jiruyu, Yuqiansu, dan yang lainnya juga mendengar apa yang dikatakan Lao Yuan dan tidak bisa menahan keterkejutan. Tanpa diduga iblis alien menyerbu benua Tianwu, ternyata ada alasan seperti itu. Saya beri kamu satu kesempatan terakhir, menyerah padaku atau mati. Qin Chen berbalik dan menatap penguasa Gunung Tiandi dengan dingin. Sejak penguasa Gunung Tiandi dimasukkan ke dalam cakram Gyo Qiankun, dia terlalu malas untuk mengendalikannya. Tapi sekarang suasana hatinya sedang buruk, dan dia tidak repot-repot untuk mengganggunya. Selain itu, kekuatan jiwa Qin Chen tidak cukup sekarang, dan dia tidak ingin mengendalikan hidup dan mati lawan dengan segel penghancur jiwa. Lagi pula ini akan menghabiskan banyak kekuatan jiwa, yang akan menjadi konsumsi besar bagi Qin Chen. Wajah penguasa Gunung Tiandi berubah, dan akhirnya dia menghela napas panjang lalu berkata, "Saya bersedia untuk menyerah." Dia juga mendengar semua yang dikatakan Lao Yuan dan hatinya terkejut. Kaisar Agungnya Peng Xiaoyu benar-benar bekerja sama dengan Sangguan Sinar dan juga berkolusi dengan iblis alien. Dia akhirnya mengetahui kebenaran itu. Kemudian dia berlutut dan menyerah sepenuhnya kepada Qin Chen. Bagus. Qin Chen mengangguk dan menghela napas lega. Jika penguasa Gunung Tiandi tidak setuju, dia hanya bisa membunuhnya. Qin Chen segera menampilkan jimat jiwa hidup dan mati, kemudian mengendalikan hidup dan mati penguasa Gunung Tiandi. Dibandingkan dengan segel penghancur jiwa, pesona jiwa hidup dan mati tidak menghabiskan banyak kekuatan jiwa dan dampaknya akan relatif kecil. Selanjutnya Qin Chen membuka ranah rahasia Gunung Tiandi, dan tiba-tiba gelombang aturan bertahan, lalu membanjiri seluruh ruang cakram Gyo Qiankun. Alam rahasia aturan Gunung Tiandi ini memberi Qin Chen kejutan besar, karena setelah ditelan oleh cakram Gyo Qiankun, cakram Gyo Qiankun yang tidak pernah berubah telah meluas lagi. Seluruh ruang penuh dengan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, membuat dunia cakram Gyo Qiankun lebih sempurna lagi. Qin Chen yang terkena kekuatan ini segera mulai berlatih di dalam cakram Gyo Qiankun. Yuqiansu, Jiruyu, dan Puqiankun semuanya tersentuh dan mereka juga berlatih di sana. Qin Chen terus berkultivasi. Sekarang dia memiliki sejumlah besar batu aturan di ranah rahasia aturan. Dia secara alami perlu meningkatkan kekuatan aturan sesegera mungkin
sehingga dia dapat mencapai tahap tengah Martial Emperor. Sejumlah besar kekuatan reguler memasuki tubuh Qinchen, dan kekuatan Qinchen meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Qinchen terus-menerus berkultivasi, 1 hari, 2 hari, 10 hari, 20 hari. Ketika Qinchen bekerja keras di cakram Gyeokyeon-kun, di daratan sejumlah berita terus menyebar. Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu menghancurkan keluarga Mo dan menyerang keluarga Ji. Akibatnya, dia terluka oleh Sangguan Sinner dan melarikan diri. Gunung Tiandi hancur, keluarga Mo hancur, dan vitalitas keluarga Ji terluka parah. Berita dari berita semacam ini menimbulkan sensasi, dan seluruh wilayah Wuyu sangat terguncang. Sekarang, istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan benar-benar menderita kerusakan yang parah. Namun untuk kekuatan besar lainnya, ini adalah kesempatan yang bagus dan langka. Ayo pukul, bunuh sebanyak yang Anda suka. Yang terbaik adalah kedua belah pihak kalah, dan lebih baik bertarung sampai mati. Kekuatan utama di Wuyu menantikannya dan berdoa secara diam-diam. Akan tetapi ketika semua kekuatan berpikir bahwa istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan pasti akan bertarung tanpa henti dan memperluas medan perang, istana berkabut dan kekaisaran Xuanyuan tiba-tiba mundur secara aneh. Kedua belah pihak tampaknya memiliki pemahaman diam-diam, tidak lagi berperang, tapi segera mundur ke markas mereka sendiri. Berita tentang ini juga sampai kepada keluarga Ji Dewei. Dia tidak menyangka yang dikatakan Qinchen memang benar. Saat itu dia masih belum mengerti, tetapi sekarang tampaknya Shao Chen ya Shao Chen, penglihatannya jauh lebih kuat darinya. Kemudian Ji Dewei disibukkan mengatur wilayah keluarga Mo yang sekarang telah dikuasai oleh keluarga Ji. Dan ketika keluarga Ji sedang sibuk, di tempat lain, Wan Qiming, di Tianyi, dan yang lainnya yang dibawa oleh Kaisar Bela Diri Pedang Gila, juga menerima buah dao dan buah aturan yang dibawa oleh kucing hitam. Mereka menerobos ranah Martial Emperor dan mengetahui tentang situasi Qinchen. Setelah mengetahui bahwa Qinchen belum mati, mereka semua bersemangat, lalu diam-diam bersumpah untuk meningkatkan kekuatan mereka secepat mungkin untuk membantu Qinchen. Setelah menemukan keempat muridnya telah menerobos, Kaisar Bela Diri Pedang Gila dan 3 lainnya sangat senang. Dan mereka memberikan semua sumber daya yang mereka miliki kepada keempat muridnya itu. Sejak saat itu berbagai sumber daya telah diberikan kepada Wan Qiming dan yang lainnya. Dalam beberapa waktu kekuatan mereka meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Scene berpindah kepada markas Sekte Iblis Ilusi, tepatnya di Gua Hantu Neraka. Sudah 1 tahun lebih Chen Xixi berada di dalam Gua Hantu Neraka. Pada saat ini 2 sosok terbang dan jatuh di depan Gua Hantu Neraka. Pandangan keduanya jatuh ke dalam gua yang dalam. Kedua orang itu adalah Master Sekte Iblis Ilusi dan Kaisar Bela Diri Pantom. Master Sekte Iblis Ilusi berdiri di pintu gua, memandang ke kedalaman gua tak berujung, seolah-olah mengharapkan sesuatu dengan makna tak terlukiskan di matanya. 1 tahun telah berlalu, dan 1 tahun telah berlalu. Chen Xixi masih jauh di dalam gua dan tidak pernah keluar, menurut 1 tahun yang telah dia sepakati. Sekarang bahkan waktu 1 tahun telah berlalu, tetapi Chen Xixi masih belum dapat keluar. Master Sekte, orang suci itu seharusnya sudah mati, kata Kaisar Pantom seraya menghela napas dalam. Sudah lebih dari 1 tahun telah berlalu, namun tidak ada berita tentang Chen Xixi yang ada di Gua Hantu Neraka. Gua Hantu Neraka ini adalah tempat di mana bahkan Martial Emperor raksasa akan mati. Bagaimana bisa Chen Xixi sebagai ahli setengah langkah Martial Emperor dapat bertahan? Namun yang membuat Kaisar Pantom bingung, mengapa Master Sekte selalu datang ke sini? Tidak, Chen Xixi belum mati, kata Master Sekte Iblis Ilusi. Apa? Kaisar Pantom terkejut. Apa yang Tuan katakan? Chen Xixi tidak mati. Bagaimana ini mungkin? Di tempat berbahaya seperti itu, bahkan Martial Emperor raksasa tidak akan dapat bertahan selama 3 bulan. Bagaimana Chen Xixi bisa bertahan lebih dari 1 tahun tanpa mati? Master Sekte Iblis Ilusi terus melihat ke kedalaman gua. Orang-orang di sekte sudah lama berpikir bahwa Chen Xixi sudah mati. Akan tetapi dia merasakan bahwa Chen Xixi belum mati, dan orang yang dia pilih masih berada di kedalaman gua ini.
Dan dia datang hari ini karena dia memiliki perasaan yang kuat bahwa hari ini akan menjadi hari yang berbeda. Itu sebabnya dia tiba-tiba berbicara sebelumnya. Saat ini di bagian terdalam gua, pusaran ajaib muncul di antara langit dan bumi. Pusaran itu sangat besar dengan ukuran ribuan meter. Di sekitar pusaran besar ada pusaran kecil yang tak terhitung jumlahnya yang berputar bersama, melepaskan energi sihir yang luar biasa dan berkumpul di tengah pusaran terbesar. Dan di tengah pusaran terbesar ini sebenarnya ada sosok hitam duduk bersila, dan dia memancarkan hawa dingin. Jika dilihat dengan baik-baik, pusaran-pusaran itu diserap oleh tubuh bayangan hitam. Tapi sosok itu tetap tidak bergerak dan napas yang menakutkan terus naik dari tubuh sosok hitam itu. Gemuruh. Pada saat yang sama, awan mengerikan terbentuk di langit di atas sekte iblis ilusi. Dan cahaya guntur yang tak berujung melonjak dan jatuh dalam sekejap. Ini adalah kesengsaraan guntur. Cahaya guntur yang tak berujung langsung jatuh, menabrak sosok hitam. Dan sosok hitam itu berdiri, memperlihatkan wajah putih yang begitu cantik. Itu adalah wanita yang sangat cantik, namun matanya sangat dingin, acuh tak acuh. Itu sebenarnya adalah Chen Sisi. Di bawah terpaan cahaya guntur yang tak ada habisnya, Chen Sisi bergegas ke langit. Dia tidak mundur tetapi bergerak maju. Tangan gioknya menonjol keluar dan dengan keras dia meraih guntur di tangannya dan meledak. Kesengsaraan guntur. Master Sekte, ini adalah kesengsaraan guntur. Apakah orang suci benar-benar belum mati? Di luar gua, Kaisar Pantom tiba-tiba menjadi bersemangat dan berkata dengan suara yang keras. Tiba-tiba air mata mengalir dari sudut matanya. Seseorang sedang melewati kesengsaraan guntur. Itu pasti adalah Chen Sisi. Kaisar Pantom tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Dia gelisah, tubuhnya gemetar, air mata mengalir. Orang suci benar-benar tidak mati. Dan sekarang dia mengalami kesengsaraan guntur untuk menerobos ranah martial emperor. Namun, melihat kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan, Kaisar Pantom hatinya tiba-tiba tenggelam. Tuan Master Sekte, dapatkah orang suci benar-benar selamat dari kesengsaraan guntur yang begitu mengerikan? Kata Kaisar Pantom. Master Sekte Iblis Ilusi tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya melihat dari kejauhan dengan mata yang sangat tenang. Saat ini Chen Sisi berdiri di langit dengan bangga dan melawan kesengsaraan guntur. Cahaya guntur terus menyambar, namun itu sama sekali tidak menyakiti Chen Sisi. Setelah sekian lama, cahaya guntur di langit akhirnya menghilang. Akan tetapi awan gelap di langit masih memadat, seolah-olah semakin suram. Apakah kesengsaraan guntur ini belum berakhir? Kata Kaisar Pantom, walaupun badai guntur telah menghilang, akan tetapi awan hitam masih belum hilang. Ini kesengsaraan setan hati, kata Master Sekte Iblis Ilusi dengan sedikit terkejut. Pada saat ini mata Chen Sisi langsung menjadi bingung, kehilangan fokus, dan jatuh ke dalam ilusi tanpa akhir. Kemudian dia berada di sebuah pegunungan yang indah dan asri, dan seorang pria tampan muncul di depannya. Shao Chen. Pria itu adalah Qin Chen. Melihat Qin Chen, Chen Sisi langsung berdiri, dan air mata turun dari sudut matanya. Sisi, kenapa kamu menangis? Kata Qin Chen, seraya datang dan menyeka air mata di pipi Chen Sisi. Jangan takut, ada aku di sisimu. Tidak ada yang bisa menggertak wanitaku, kata Qin Chen. Chen Sisi memandang Qin Chen dengan bingung dan bergumam. Shao Chen, apa masalahnya? Qin Chen buru-buru menundukkan kepalanya. Matanya melihat Chen Sisi dengan penuh kasih sayang yang sangat dalam. Chen Sisi terus memeluk Qin Chen dengan erat, dan air matanya tidak bisa berhenti jatuh. Dia hanya ingin berbaring di pelukan ini untuk selamanya. Sisi, mulai sekarang kita akan berada di sini. Kamu dan aku tidak akan pernah terpisahkan. Segala sesuatu di dunia luar tidak ada hubungannya dengan kita. Kita akan bekerja saat matahari terbit dan istirahat saat matahari terbenam, dan melahirkan banyak bayi gemuk, oke? Kata Qin Chen sambil tersenyum. Namun di saat tersenyum, tubuh Qin Chen terhenti, dan senyum di wajahnya langsung mengeras. Dia menundukkan kepalanya dan menatap Chen Sisi dengan kosong, hanya untuk melihat Chen Sisi memegang belati di tangannya, menusuk jantungnya dengan ganas. Sisi, kamu... Qin Chen memandang Chen Sisi dengan tak percaya.
Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya dan terus memuntahkan darah dari sudut mulutnya. Matanya sangat polos, seolah-olah dia tidak mengharapkan Chen Sisi akan membunuhnya. "Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini?" kata Qin Chen. Tidak ada kemarahan dalam kata-katanya. Beberapa hanya kebingungan, hanya keraguan. Dia tidak mengerti mengapa wanitanya ini membunuh dirinya sendiri. Maaf. Chen Sisi menangis. Dia meraung, mengangkat kepalanya ke langit. "Tuhan, kenapa kau melakukan ini padaku? Tuan muda Chen Shao sudah mati. Dia sudah mati." Chen Sisi berlutut di tanah, menangis dengan kesakitan. Dia tahu bahwa ini adalah ilusi. Ini adalah kesengsaraan ilusi. Kesengsaraan setan hati yang legendaris. Dia dilahirkan dengan tubuh yang menawan dan garis keturunan yang indah. Bagaimana dia bisa dibingungkan dengan kesengsaraan iblis hati? Dari awal dia sudah tahu bahwa ini adalah kesengsaraan setan hati. Dan itu memang benar. Tetapi betapa dia berharapnya ilusi itu adalah kenyataan. Tinggal bersama dengan Shao Chen selamanya. Cinta. Bahkan jika jiwa tenggelam selamanya. Bahkan jika dia tidak akan pernah bisa keluar dari ilusi itu lagi. Itu tidak masalah. Dia hanya ingin bersama Qin Chen. Tapi dia tidak bisa melakukan itu. Istana berkabut. Iblis alien. Chen Sisi meraung dengan amarah yang tak ada habisnya dalam suaranya. Keluhan Qin Chen belum dibalaskan. Bagaimana dia bisa tenggelam di dalam ilusi ini? Dia melakukan ini, menahan rasa sakit yang tak ada habisnya, dan tenggelam ke dalam api penyucian yang gelap. Bukankah itu hanya untuk menjadi lebih kuat, untuk membalas dendam? Siapapun yang menghentikannya adalah musuhnya. Mata Chen Sisi langsung menjadi acuh tak acuh. Jenis ketidakpedulian yang terasa seperti kematian. Dia mengangkat belati di tangannya dan menusukkannya ke Qin Chen di depannya. Dia menusukkan pisau itu berkali-kali. Dia menikam dan menjerit, air mata mengalir deras. Ilusi menghilang, Chen Sisi menggantung di langit. Dengan mata yang kosong, dia mempertahankan posisi ini untuk waktu yang lama. Air mata mengalir dari sudut matanya. Dia tiba-tiba mengeras. Dia mendengus dan mengeluarkan seteguk darah. Benar-benar terjaga dari kesengsaraan setan hati. Awan gelap di langit akhirnya menghilang, dan ki langit dan bumi yang kuat hingga ekstrim turun dengan gila-gilaan dan mengalir ke tubuh Chen Sisi. Gemuruh. Tingkat kultivasi Chen Sisi segera meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Langsung menerobos tahap awal Martial Emperor. Kemudian puncak tahap awal Martial Emperor. Bahkan basis kultivasi terus meningkat. Kultivasi Chen Sisi akhirnya berhenti di tahap tengah Martial Emperor. Cedera di tubuhnya benar-benar sembuh dan roh-roh jahat dengan energi iblis yang tak ada habisnya mengalir ke tubuhnya. Sesaat berikutnya langit menjadi tenang, semuanya menghilang. Mulai sekarang seorang penyihir, Chen Sisi, lahir antara langit dan bumi. Setelah kesengsaraan guntur, basis kultivasi menjadi tenang. Chen Sisi melayang di udara, tidak bergerak. Dia menatap tangan kanannya. Di dalam kesengsaraan setan hati, dia menggunakan tangan ini untuk menikam pria kesayangannya sampai mati. Walaupun itu hanya ilusi, sampai sekarang tangan kanannya sedikit gemetar. Namun sesaat kemudian, matanya berangsur-angsur menjadi dingin, dan tangan kanannya perlahan menjadi tenang. Kemudian dia berbalik dan pergi seolah-olah dia adalah orang yang baik-baik saja. Dia mengguncang sosoknya dan datang ke pintu masuk gua. Di sana sudah ada Kaisar Pantom dan Master Sekte Iblis Ilusi. Melihat Master Sekte dan Kaisar Pantom di pintu masuk gua, tidak ada kejutan atau keterkejutan di wajah Chen Sisi. Dia hanya acuh tak acuh. Kemudian dia melangkah maju dan membungkuk sedikit. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rizkinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.